Jadi saya tuh tertarik Bu ya pada saat saya membaca data dan juga melihat ada seseorang yang namanya Bang Jack di Thailand itu mengklaim dia sudah menemukan kain putih yang dipakai Teng Mo di malam kejadian dan dia mengaku ini sudah dibawa ke California untuk dilakukan tes DNA. Bagi saya pribadi ini agak unik, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya pengen tahu dulu Ibu untuk teman-teman biar tahu sebenarnya DNA itu apa. Terus juga bagaimana forensik itu mengeceknya? Secara umumnya seperti apa, Bu? DNA itu kan singkatan dari deoksiribonukleik asid ya, Mas Anjas. Jadi memang di kedokteran forensik digunakan untuk identifikasi dan kita tahu tidak ada manusia yang sama DNA-nya kecuali dia kembar identik satu telur, ya kan? Jadi memang untuk identifikasi yang menyangkut tubuh manusia, bahkan yang dicocokkan dengan properti atau benda lain bukan di tubuh ya, misalnya benda mati, misalnya ada body part atau ada darah, rambut, sperma atau epitel lainnya yang ada inti selnya itu bisa kita ambil dan kita periksa DNA-nya gitu aja seperti itu. Jadi dan itu bisa bertahan lama kalau dia tidak kena air, tidak kena hujan atau tidak terhapus seperti itu, misalnya dibersihkan. Jadi kita harus melihatnya di situ. Kalau dulu kan golongan darah ya, O sama O udah cocok, tapi kan bisa aja dengan orang yang berbeda tapi golongan darah sama. Misalnya sama golongan darahnya, ternyata nggak bisa sekarang. Jaksa udah nggak mau nih pakai golongan darah atau tes serologi namanya. Jadi harus dengan DNA, itu untuk kepentingan identifikasi. Dan sekarang dikembangkan lagi di dunia kriminologi ya. Bahkan di kepolisian punya lab DNA besar. Kalau di tempat saya DNA-nya yang berhubungan dengan tubuh manusia, kalau laboratorium forensik di Sentul itu DNA-nya untuk DNA yang dari TKP, kita ambil sampel-sampel itu Mas Anjas. Jadi kan saya selalu bilang, kalau misalnya teman-teman penyidik ke TKP atau teman-teman dokter yang di puskesmas ke TKP ketemu bercak darah atau sperma, kalau kita lihat ada warna ungu, misalnya kita pakai sinar UV ya, kamarnya digelapin, atau mungkin air liur, atau mungkin kondom gitu kan, sisa dari air maninya itu diambil, sudah. Kalau nggak ada alat, nggak ada yang benar-benar steril, pakai sapu tangan atau pakai tisu yang steril dan dipisah. Jangan, kadang teman-teman nggak tahu tuh Mas Anjas, langsung ditaruh jadi satu. Tapi dipisah, jadi dia tidak tercampur, tidak terkontaminasi. Makanya kan diharapkan kalau kita ke TKP, kita pakai sarung tangan, bahkan kita menutup pakai masker, pakai tutup kepala, biar tidak terkontaminasi. Oke, menarik tuh ya. Jadi kalau si Bang Jack ini tuh kemarin kan dia sudah live di apa itu namanya Facebook beserta dua pengacara independen lainnya, Bu. Bang Jack itu juga pakai apa kayak glove, sarung tangan, menunjukkan ini itu. Tapi bagi saya agak unik, Bu, karena sarung kain putihnya itu kan kalau sudah kena lumpur 38 jam minimal yang kita ketahui itu kok tidak begitu signifikan ya. Maksudnya coklatnya kan putih. Kalau sudah 38 jam di coklat, di air, di lumpur, harusnya kan coklat butek nggak sih, Bu? Iya, lah itu ada kecanggihan lagi di lab DNA itu, dia bisa dari bahan atau kain itu mungkin mau dipisah ya. Kalau di Indonesia di laboratorium forensik sudah bisa sentul. Gak tahu Thailand, mungkin di Amerika lebih canggih. Jadi bisa dipisah dari benda-benda yang ada di kainnya itu, dicari yang mungkin ada DNA dari manusia. Kan berbeda. Seperti itu. Mungkin Kalau ya DNA-nya. saya potong, Bu ya, kalau DNA dari Ya, manusia kemungkinan besar akan ada. Pasti kan, ya. kemungkinan besar akan ada. Tapi kan itu milik siapa? Kan pada saat sudah keluar muncul data DNA, tidak akan ketahuan itu miliknya siapapun kalau nggak ada pembandingnya kan, Bu? Iya, Kalau betul. gimana, Bu? Kalau ini dikirim ke Amerika, dia kan nggak punya data dari DNA-nya Temo. Bagaimana tahu ini punya Temo? Ya,
Makanya dia begitu tahu misalnya profilnya nih keluar, kayak barcode-nya nih DNA keluar, tapi kan nggak tahu nih punya siapa, nggak keluar nama kan, nama Tengmo apa nama siapa, tapi kan harus dibandingkan dari korban sama dari saksi lah. Mungkin dari situ dia udah ketemu, dapat profilnya di Amerika, ke Thailand lagi, terus mencocokkan DNA yang di kasus ini, dicocokkan di DNA-nya Tengmo, mungkin di 5 saksi ini. Dan dari benda pribadi yang ditinggalkan Tengmo bisa juga kita ambil DNA-nya, Mas Anjas. Mungkin dari sisirnya, kan waktu garuk, mungkin dari bekas baju dalamnya. Begitu juga saksi nggak harus selalu darah. Tapi memang yang paling cepat dan bagus ya dari darah sebenarnya. Persentasenya berapa persen, Bu, untuk dinyatakan ini miliknya Tengmo? Apakah 90% DNA-nya match, atau berapa persen kalau DNA itu hitungannya, Bu? Kalau DNA itu kalau match ya match berarti 100% Mas Anjas. Oh, kalau dia ya 9,9% match. Kalau enggak ya dia tidak match gitu aja. Jadi tidak bisa 10% cocok, enggak Mas Anjas. Jadi kayak nanti kan bingung. Ini anak, kalau kita kepentingan identifikasi untuk orang tua ya, ini anak siapa, bapak, ibu gitu kan. Kalau ini 10% anak ini enggak lah, enggak cocok udah. Kalau memang cocok ya match. Kalau ahli DNA di pengadilan pun dia akan meyakinkan ya ini 99,9% match, dia anaknya ini sama ini gitu. Nah, sekarang kita bahas adalah mengenai bank DNA, Bu. Karena kan tidak banyak negara yang punya bank DNA kan, Bu ya. Idealnya kalau bank DNA itu apakah kalau dalam pikiran orang awam, saya pikir itu kayak sidik jari, Bu. Pada saat kita kayak paspor atau cap, kita ada sidik jari di mana, langsung akan keluar data-datanya, nama, anjas, tanggal lahir, dan sebagainya. Apakah bank DNA itu maksudnya seperti itu juga, Bu? Iya, diinginkan. Kalau di Australia, mereka tahu kalau pelaku kejahatan misalnya bukan orang Australia, meninggalkan jejak ya, meninggalkan misalnya epitel, keluar DNA-nya, terus nggak keluar di database-nya, mereka lihat, oh ini bukan orang Australia. Oh, gitu. Nggak. Ya, kalau di Australia itu semua yang baru lahir itu diambil sampelnya semua, Mas Anjas, asli sana. Jadi pelaku-pelaku kejahatan misalnya asli sana langsung teridentifikasi. Karena saya pernah di Canberra sama di Melbourne, di Victoria Forensic Medicine itu dijelaskan mereka punya data bank DNA itu besar banget. Di Indonesia lagi diterapkan Mas Anjas, tapi di kepolisian, tapi untuk kasus-kasus teroris. Jadi teroris yang besar-besar itu kita udah ke mana lapas-lapas, kita ambilin semua sampel DNA-nya. Jadi di Australia kita punya banknya DNA-nya teroris gitu loh. Jadi misalnya dia melakukan kejahatan nanti deradikalisasinya gagal atau gimana, misalnya turunannya anaknya atau gimana, kita bisa cocokkan. Jadi itu kan terus kita bisa baca kayak silsilah keturunan keluarga, jadi kelihatan. Jadi beberapa kasus, ini cerita jadinya, beberapa kasus misalnya identifikasi korban jatuhnya pesawat terbang atau gempa bumi, banyak kita ambilin sampel. Ternyata kok, ini bersaudara ini, ternyata kok itu anaknya ini. Jadi kita baru tahu, ternyata kok istrinya dia lebih dari satu gitu. Jadi, tapi kalau misalnya gini Bu ya, kayak di Australia kan Bu ya, itu kan penduduknya cuma 25 juta orang ya. Beda di Indonesia itu 270 jutaan, Thailand juga 70 jutaan. Itu kan kendala Bu ya. Tapi untuk saya menarik tadi Bu ya, tentang apa yang DNA pada saat Ibu melakukan identifikasi, ternyata dugaannya suaminya selingkuh dengan beberapa istri, punya anak kok bukan anaknya, tapi kok DNA-nya mirip. Memang kalau saya agak lupa pelajaran SMA dulu sih Bu, karena saya bukan kedokteran. Jadi kalau ayah golongan darah A, ibu golongan darah B, anaknya kemungkinan apa Bu? Golongan darah possibility-nya? Mungkin bisa aja, atau bisa AB. Nggak mungkin kayaknya. Oke, itu saya pelajaran seperti itu. Lupa. Lantas aku A, ibunya A, ibunya B, bapaknya A ya. Berarti A bisa A, B, yang nggak bisa apa ya? Yang nggak bisa, bener ya.
A bisa A, B sama B, A, B. Oh ya nggak bisa. Oh, I see ya. Jadi, Seperti itulah ya. oh, berarti kan ya. Malah lupa pelajaran SMA itu. Ya, itu unik sekali zaman dulu. Terus Bu, kalau Jadi kita DNA nggak golongan darah lagi. itu soal ya, kalau golongan darah tuh Bu ya, DNA sekarang. Iya. Nah, terus dari DNA-nya apa ya? Ada beberapa, misalnya kalau tentang teknologi nih Bu ya, kan tadi tentang si Bang Jack yang mengklaim dia menemukan selendang putihnya Tengmo. Tapi kan saya khawatir seandainya jika itu pun benar, jangan-jangan pada saat proses pengiriman, penyelamatan, tercampur dengan DNA orang-orang yang nggak bersangkutan. Ada nggak Bu kemungkinan seperti itu? Ada banget. Kalau di kita kepolisian itu, kalau ketemu petunjuk untuk diambil DNA-nya, kita ngambilnya juga harus dipoto, terus harus ada berita acara pengambilan sampel. Begitu dikirim, kita juga bikin berita acara pengiriman, dipoto, di labeling, di lag, lengkap. Karena itu semua akan akan disanggah kan sama pembela di pengadilan, betul nggak? Nah, kita udah runtut, benar, berarti benar ini benar-benar steril dan tidak ada manipulasi DNA dari manapun, gitu Mas Anjas. Jadi sebenarnya teman penyidik di Indonesia udah terlatih juga cara pengambilan sampel-sampel seperti itu sampai pengiriman ke laboratorium DNA. Begitu sampai lab DNA pun teman-teman saya yang teknisinya juga akan membuka dan direkam, difoto, diberita acarakan sampai masuk ke mesin mesin yang salah satu untuk pembersihan dari benda-benda yang kotor ini sampai keluar nanti kayak profilnya DNA. Saya itu dibutuhkan. Kalau untuk ini, untuk yang tentang isu ini akan sangat lemah sekali Bu, karena kan saya baru tahu Bu, baru ada pengakuan dari salah satu pengacara yang dituduh adalah dalang yang membuat bohong saksi 5 orang itu. Ternyata saksi yang bersama Tengmo di malam kejadian itu sudah menelpon salah satu pengacara itu menjelang jam 12 malam. Which is Tengmo dikatakan tenggelam jam 10.40, tapi menjelang jam 12 malam itu sudah menelpon pengacara. Bagi saya itu sudah sangat aneh sekali. Temannya. Iya. Itu ya. Si Jack Mo itu hubungannya apa ya? Si Bang Jack ya. Bang Jack ini bukan orang, ini juga diragukan kredibilitasnya Ibu, karena dia pernah punya pengalaman menipu. Oh. Jadi makanya saya kurang begitu percaya Ibu dengan Bang Jack ini. Kalaupun seandainya itu benar, itu akan dibantah sama pengacaranya Bu, pengacara dari para saksi. Alasannya tidak virgin lagi. Karena seperti yang Ibu jelaskan tadi, walaupun dia pakai sarung tangan, tapi apakah cukup Ibu dengan sarung tangan ini sudah menjamin itu virgin? Siapa yang si Tangmonya? Si kain putihnya. Oh, kain putihnya. Ya enggak kan waktu diambil, waktu dibawa, dia ditaruh di mana? Pasti kan gampang terkontaminasi gitu. Iya, jadi itu sangatlah lemah sekali Bu ya. Ya, masukinnya seperti itu kan dia hanya sendiri. Tapi kan kita juga nggak tahu, bisa aja kalau satu DNA kita curiga kan ada manipulasi, siapa tahu ketemu 2-3 DNA di situ kan juga bisa Mas Anjas. Tinggal pencocokannya, katanya saksinya nggak mau diambil sampelnya. Sekarang sampel DNA semua Bu, sudah diambil semua karena sudah ada surat keputusan dari pengadilan Bu. Ya benar, sama di Indonesia kan nunggu dari pengadilan yang waktu saya bilang sama harus mau. Jadi di sana gimana? Cenderungnya masyarakat yakin ini suatu korban pembunuhan ya? Kalau saya lihat dari trennya, ini lebih karena apa ya? Kalau dibilang kecelakaan murni, saya boleh bilang 99% nggak percaya masyarakat Thailand. Tapi kalau dibilang ini pembunuhan, terbagi jadi 2. Pembunuhan yang tidak direncanakan atau pembunuhan yang berencana. Kalau yang tidak direncanakan, kalau seandainya ini adalah indikasi pembunuhan, tapi kemungkinan besar tidak direncanakan. Karena dengan banyaknya hal-hal yang sifatnya itu memberatkan para saksi, walaupun kesini-kesini juga mereka cukup powerful ya, karena sudah langsung ada pengacara semuanya, data-data dihapus, itu kan indikasi yang petunjuk sekali Bu ya.
betul ya. Ya, saya sih mikirnya itu tidak direncanakan mungkin. Pembunuhan tidak direncanakan ke arah situ sih. Yang masih menjadi Dari situ. pertanyaan juga adalah luka itu loh Bu, 30 cm yang di pahanya Teng Mun. Sampai sekarang belum ada Harusnya keterangan. di kapal ya ketemu bercaknya. Pak, bercaknya itu loh. Bercaknya mungkin ya. Di kapal kok nggak ketemu. Berarti kapalnya kan mungkin udah dibersihkan ya. Dugaannya seperti itu Ibu. Oke. Jadi, Kalau DNA ini Bu, sebenarnya untuk kita sendiri masyarakat awam, apa yang harus dilakukan pada saat kita mungkin ada kejadian kriminal di suatu tempat agar bisa membantu penyidik karena takutnya terkontaminasi, apa yang harus dilakukan masyarakat pada saat kita kan penasaran tuh ya sama hal-hal sifatnya kriminal, tapi kita nggak sadar iya. justru itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang diduga pelaku karena ketidaktahuan masyarakat dipakai untuk senjata mereka alibi. Ada nggak kasus yang seperti itu, Ibu? Iya banyak sih Mas Anjas. Ya Kak, ya misalnya jangan diapa-apain lah jenazahnya atau body part misalnya ada korban mutilasi ya atau mungkin properti yang lainnya sudah. Kalau mau nolong, mau apa membantu ditutup aja lah sama kain yang ada atau saya malah sering kadang lihat pakai daun itu. Jadi biar tidak terkontaminasi. Biarkan aja sampai tim Inavis atau tim forensik datang mereka yang olah TKP gitu kan. Jadi dari pertama tidak terpindahkan atau tergeser sesuai gitu. Di situ kan bisa terbaca betul nggak itu TKP pertama atau TKP kedua, betul nggak dia meninggal di situ, maksudnya gitu Mas Anjas. Kalau memang untuk pengambilan sampel DNA kita harus hati-hati, yang seperti saya tadi ngomong, bercak darah di tembok, misalnya bercak air mani, sperma di tempat tidur, air liur, seperti itu kan itu petunjuk semua ya. Jangan disiram, jangan dibersihkan ya, biarkan saja. Itu berapa lama sih Bu? Kalau kan sepengetahuan saya bahwa DNA itu bisa diambil asal dia ada selnya Bu ya dari tubuh kita Ya, kan. Berapa lama bisa. biasanya bertahan di udara luar? Kalau kering itu bisa bisa lama kok Mas. Kalau nggak diapa-apain ya ketemu gitu. Bisa lama itu penelitiannya juga kering di luar ya, misalnya nggak nggak hancur gitu atau nggak kena air, nggak tercuci itu bisa lama kok. Soalnya saya pernah ketemu kasus itu yang pembunuhan di Malah. Jadi tinggal tulang belulang, ternyata di tulangnya itu tangannya itu masih ada kayak bekas apa dia nyakar gitu loh. Jadi epitel kok ada DNA lain gitu loh. Jadi masih nempel sampai ke ke tulang dalamnya tangannya. Oh, ya, paham sih. Dan ternyata ya kita nemukan kerangka gitu Mas Anjas. Kerangka itu kan paling nggak udah 6 bulanan ya. Itu saya ambil semua kok saya curiga kok masih ada sisa-sisa itu ternyata keluar DNA-nya. Jadi dia mungkin waktu kejadian dia sempat melawan nyakar gitu loh. Ini mengingatkan sama satu kasus di Amerika Bu tentang pembunuhan juga itu sekitar tahun 80-an. Kenapa pembunuhan tersebut berantai? Ketahuan siapa pelakunya karena diambil adalah cairan dari sperma yang ada di salah satu korban. Berarti kalau saya tangkap tahun 80-an butuh waktu begitu lama, artinya baru DNA ini muncul nggak lama dong Bu, teknologi DNA kita miliki Bu, sampai sebegitu advance sekarang. DNA itu pertama dikenalkan oleh tahun 85. DNA profiling itu sama lupa saya profiling DNA masalah identifikasi dulu untuk pembuktian anak juga, anak dan ibu itu tahun 85 Mas Anjas. Tadi cerita Mas Anjas sudah tahun 84 ya? 80-an lah, 81, 82 lah Bu. Itu karena kasusnya baru dipecahkan beberapa tahun kemudian, yang saya tangkap berarti DNA itu memang baru muncul mulai berkembang ya 80-an juga Bu ya? Iya, saya baca itu memang tahun 85. Jadi dikenalkan DNA fingerprinting itu untuk mengidentifikasi seseorang karena tidak ada orang yang sama DNA yang tadi saya ngomong. Tidak ada dua manusia yang mempunyai DNA sama kecuali dia kembar identik yang satu sel telur seperti itu. Itu tahun 85. Dulu terkenalnya itu. Jadi
Setelah itu dikembangkan lagi, ya membantu untuk proses pembuktian dari kejahatan orang lain. Kalau di Indonesia sudah sejak tahun berapa, Bu? Karena menurut saya Thailand dan Indonesia sama-sama negara tetangga, kemungkinan besar nggak terlalu jauh berbeda kalau aku lihatnya. Mulai dipakai untuk kriminal kasus seperti inilah, DNA. Kalau saya tahunya belajar waktu sekolah dan dari bom Bali 1, 2002. Oke. Ya, dulu terus di UI, terus ada Prof dari Australia, Prof Sangkot itu mengembangkan Ekman itu. Ekman. Akhirnya kepolisian bisa buat sendiri untuk mengembangkan khusus kasus kejahatan. Jadi kalau Ekman itu lengkap kan bisa penyakit DNA untuk menentukan DNA suatu penyakit juga bisa Mas Anjas gitu. Gimana, Bu? Untuk diagnosa dia penyakit orang ini cenderung untuk nanti lagi dikembangkan sih jenis penyakitnya gitu loh Mas Anjas. I see. Karena lagi dikembangkan di Ekman. Kalau untuk kepolisian kan khusus kejahatan ya. Kalau dia nanti untuk larinya ke diagnosa. Oke. Nah, yang terakhir Ibu, silakan disampaikan mungkin sesuatu hal yang belum saya tanyakan tentang DNA mungkin. Ya memang ahli DNA di Indonesia itu masih jarang banget gitu loh. Mungkin karena kerjanya di laboratorium dan pendapatannya selarinya sama dengan PNS, dia tidak ada tunjangan lain. Jadi sedikit banget yang untuk memperdalam jadi ahli DNA ini. Dan saya inginnya DNA ini butuh orang-orang lagi yang mau belajar dan bisa tambah expert gitu. Karena sebenarnya kita udah sarana prasarannya udah canggih loh Mas Anjas. Gitu. Di laboratorium DNA forensik di Sentul punyanya Mabes Polri itu canggih banget. Seperti saya waktu lihat lab DNA-nya di Australia. Oke. Jadi sebenarnya udah oke lah, cuma masalahnya adalah manusianya Bu ya, SDM-nya masih terbatas ya. SDM-nya terbatas itu. Tapi semoga aja. Kalau saya yang ngurusin DNA itu kan tidak melulu dia harus join sebagai PNS ya Bu ya. Kan ya. Ahli DNA juga ternyata yang bekerja untuk perusahaan lain begitu. Bisa sih, bisa di UI atau kalau di sini kan masih yang mengembangkan banyaknya UI aja sih. Kalau Undip juga ada, tapi tidak begitu booming untuk ini. Harusnya nih pengaruh penting juga loh untuk COVID-19 DNA-nya kan, untuk pemeriksaan PCR-nya itu kan juga butuh ahli-ahli DNA juga. Iya. Di lab jarang. Mas Anji belajar lagi S3. Oke, siap. Terima kasih Bu untuk waktunya. Iya, semoga bermanfaat.